Rumah ibadah khususnya masjid di beberapa wilayah hari ini mulai menggelar sholat Jumat menyusul lampu hijau Kementerian Agama untuk wilayah dengan kasus corona yang terkendali. Majelis Ulama Indonesia (MUI) saudara mengeluarkan maklumat pembukaan masjid sesuai protokol kesehatan Kementerian Kesehatan. Kami bahas tatanan normal baru pembukaan masjid ini bersama Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Soleh. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Asrorun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sofi, gimana kabar? Saya sehat, Pak Asrorun. Sehat juga kan ya? Alhamdulillah sehat. Pak, boleh saya dijelaskan terlebih dahulu mengenai maklumat Dewan Pimpinan MUI keluar tanggal 28 Mei, khusus spesifik soal yang bagian pembukaan rumah ibadah dalam hal ini masjid. Bisa diterangkan seperti apa isinya? Ya, terima kasih. Maklumat ini salah satunya adalah untuk menegaskan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 14 tahun 2020 khususnya mengenai panduan pelaksanaan ibadah pada saat pandemi COVID-19. Nah, ada 2 poin penting. Yang pertama, ketika ikhtiar kita untuk melakukan penanganan dan juga penanggulangan COVID-19 masih terus dilakukan dan kawasan yang kita ikhtiarkan untuk penanggulangan itu belum terkendali, maka muncul dispensasi untuk melaksanakan aktivitas ibadah dan menggeser dari aktivitas yang bersifat kerumunan seperti di jamaah di masjid ke pelaksanaan ibadah berbasis rumah. Nah, tetapi dalam kondisi wabah COVID-19 sudah bisa terkendali berdasarkan pertimbangan dan juga penetapan ahli yang memiliki kompetensi dan juga kredibilitas, maka umat Islam wajib menjalankan aktivitas ibadah yang awalnya diwajibkan dengan cara berjamaah. Salah satunya adalah ibadah sholat Jumu'ah. Nah, posisi Majelis Ulama tidak sedang menetapkan apakah wilayah ini sudah atau belum, tetapi menentukan kriteria bahwa ketika pemerintah sudah menegaskan bahwa ada kawasan yang sudah terkendali, maka kawasan tersebut wajib menjalankan aktivitas sholat Jumu'ah dan pemerintah wajib memfasilitasi. Tetapi pada saat yang sama tetap menjalankan protokol kesehatan guna memitigasi risiko sekaligus juga meminimalisir potensi terjadinya penularan. Pak Asrorun, begini, dari data yang saat ini ada untuk provinsi, saat ini belum ada yang zona hijau. MUI menggunakan kata terkendali, tidak menggunakan zona-zona hijau, kuning, atau merah. Tetapi sampai saat ini datanya memang belum ada yang zona hijau begitu. Nah, bagaimana kemudian memastikan bahwa apa yang dikeluarkan oleh MUI ini, maklumat ini kemudian tidak disalahartikan oleh masyarakat sehingga merasa bahwa karena rumah saya jauh dari rumah sakit, rumah saya jauh dari orang yang kira-kira terkena COVID begitu sehingga kawasan saya dirasa aman begitu? Ya, sebenarnya pihak otoritas di dalam hal ini BNPB beberapa waktu juga sudah menyampaikan kepada publik mengenai beberapa daerah dan atau kawasan yang masuk kategori sudah terkendali. Nah, sebenarnya fatwa ini juga menetapkan beberapa indikasi sebagaimana fatwa yang ditetapkan untuk kepentingan sholat Idul Fitri kemarin, yaitu fatwa nomor 28 tahun 2020. Ada 2 kawasan. Kawasan yang pertama ini sebagaimana juga disebutkan oleh pihak pemerintah di dalam hal ini juru bicara BNPB ya. Yang pertama ada kawasan yang memang sama sekali tidak terdampak dan sampai hari ini tidak ada paparan COVID-19. Nah, di dalam posisi yang seperti ini, ketika tidak ada paparan dan kemudian resiko terjadinya penularan itu sangat kecil karena
mobilitas orang keluar masuk itu juga sangat rendah, misalnya di daerah kepulauan begitu, maka di dalam posisi yang seperti ini pelaksanaan ibadah Jumu'ah dan juga kegiatan jamaah tetap bisa dilaksanakan, tetapi tetap menjalankan protokol. Nah, kedua, kawasan yang awalnya sudah ada paparan, tetapi ada pengendalian setelah penanganan pemerintah dan bersama masyarakat, trennya sudah menunjukkan angka menurun, plus juga ada policy yang diambil oleh pemerintah untuk melonggarkan aktivitas sosial yang berdampak kepada kerumunan. Maka jika kondisi seperti ini, aktivitas ibadah yang dilaksanakan dengan berjamaah bisa dilaksanakan, tetapi tetap dengan pengawasan dan juga kontrol terhadap praktek protokol kesehatan. Pak Asrorun, begini, apakah kemudian MUI ketika mengeluarkan maklumat ini sempat kemudian berkoordinasi atau berkonsultasi dengan misalkan dari kedokteran, dari ID atau dari manapun begitu untuk mengantisipasi? Kita tentu tidak ingin ada klaster ibadah sholat begitu. Tapi misalkan itu sampai terjadi, ini risiko paling buruknya. Apakah sudah ada koordinasi, konsultasi dengan para dokter dari Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan untuk memastikan bahwa daerah-daerah yang diizinkan untuk membuka masjidnya untuk sholat Jumat itu sistem kesehatannya memadai kalau sampai kemudian risiko paling buruk terjadi? Oh iya, kita selalu mewanti-wanti bahwa masalah pelaksanaan aktivitas ibadah itu harus seiring sejalan dengan tanggung jawab kita untuk menjaga kesehatan diri dan juga kesehatan masyarakat. Makanya di dalam maklumat itu secara eksplisit dijelaskan bahwa terhadap kawasan yang belum terkendali, maka masih ada dispensasi untuk melaksanakan ibadah dengan konsentrasi pelaksanaannya di rumah, tidak menjalankan aktivitas yang berjamaah yang berpotensi terjadinya penularan. Itu clear. Disebutkan bahwa poin pertama itu. Nah, tetapi ketika pemerintah dan juga pihak otoritas makanya di dalam Fatwa 28 ditegaskan informasi terkait dengan policy pelonggaran aktivitas sosial yang berdampak kerumunan itu harus diperoleh dari siapa? Dari pihak yang memiliki kompetensi dan juga kredibilitas. Kompetensi itu terkait dengan kompetensi kelembagaannya. Bisa jadi unsur pemerintah, tetapi unsur pemerintah kan bidangnya macam-macam. Maka harus bidang yang memang menangani dan expert di bidang epidemiologi. Kemudian sama-sama di bidang epidemiologi atau di bidang kesehatan harus juga yang expert memiliki keahlian profesional di bidangnya. Pada saat yang lain harus memiliki standar moral. Makanya di samping kompeten juga kredibel. Jangan sampai kemudian pertimbangannya hanya parsial, tidak hanya persoalan ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan soal sosial, soal kesehatan masyarakat, dan juga soal potensi penularan yang lebih lanjut. Saya bayangkan pasti MUI juga meminta pemerintah di wilayah daerah begitu tingkat lokal untuk berkoordinasi dengan dinas kesehatan atau dengan rumah sakit setempat. Kalau nanti misalkan tiba-tiba ada satu orang positif COVID yang kebetulan berada di masjid begitu ya Pak ya? Iya, di dalam prakteknya pelaksanaan aktivitas ibadah itu tentu harus berkoordinasi lintas bidang. Sebagaimana kita sampaikan beberapa waktu yang lalu, penyusunan fatwa ini pun juga tidak hanya pertimbangan norma keagamaan ansih, tetapi kita juga mendengar, memanggil, dan kemudian mengajak diskusi ekspert terkait dengan aspek kesehatan masyarakat. Ada guru besar dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, kemudian ada ahli kesehatan masyarakat, bahkan koordinator tim ahli di BNPB memberikan masukan di dalam pengayaan pembahasan fatwa ini. Pak Asrorun, lalu bagaimana tanggapan MUI soal syarat yang ditetapkan Kementerian Agama yang cukup ketat
soal anak-anak, lansia dan juga orang sakit yang tidak boleh ke masjid, termasuk juga evaluasi bulanan kalau ada penularan baru di sekitar masjid yang dibuka. Ya, terima kasih. Sebagaimana fatwa Majelis Ulama Indonesia, basis pelaksanaan aktivitas ibadah dan juga penentuan adanya rukhsah atau dispensasi itu adalah berbasis kawasan. Bisa jadi di dalam daerah yang tidak masuk kualifikasi PSBB, tetapi di situ ada potensi penularan yang tinggi, maka dia tidak diizinkan untuk melaksanakan ibadah berbasis kerumunan. Sebaliknya, jika dia di daerah PSBB tetapi ada kawasan tertentu yang memiliki kesadaran tinggi untuk melakukan mitigasi risiko, semacam lokal lockdown, internal lockdown begitu, maka ini bisa melaksanakan aktivitas ibadah tetapi tetap di dalam koridor protokol kesehatan. Makanya pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mengadministrasikan urusan keagamaan, bukan mengatur dimensi dan juga norma agamanya. Disinilah pentingnya sinergi dan juga koordinasi antar lembaga penting untuk dilakukan secara baik, simultan dan juga bersama-sama. Tapi bagaimana MUI kemudian mengomunikasikan ini kepada masyarakat untuk memahami bahwa ada aturan-aturan yang memang diterapkan untuk melindungi masyarakat secara umum. Itu tadi soal anak-anak, lansia dan juga orang sakit yang sebaiknya menghindari beribadah dengan basis berkerumun. Ya, MUI setelah mengeluarkan fatwa, setelah mengeluarkan maklumat, ini secara internal kami melakukan proses sosialisasi dan juga edukasi. Pada saat yang sama sudah seharusnya praktek administrasi pemerintahan juga mempertimbangkan serta mendasarkan fatwa keagamaan itu di dalam praktek kehidupan beragama masyarakat. Nah, di dalam praktek ibadah yang berbasis masjid yang menimbulkan kerumunan tadi harus dilihat dua aspek. Aspek mendirikan Jumu'ah bisa jadi itu bisa dilaksanakan dengan protokol ketat, tetapi kemudian ada aspek yang bersifat individu. Maka yang dilihat adalah kondisionalitas si individu-individu tadi. Kalau dia ternyata tingkat imunitas tubuhnya kurang baik atau sedang sakit atau dia punya penyakit paru misalnya, sebaiknya di rumah. Makanya penting untuk mengontrol, melihat secara subjektif individual untuk kepentingan apa? Kepentingan menjaga kesehatan diri dan juga orang lain. Pak Asrorun. Di dalam konteks ini ada dua pengertian rukhsah atau dispensasi. Di satu sisi untuk mendirikan sholat Jumu'ahnya, ini tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Makanya takmir masjid penting juga untuk mengurusi, mengatur dan juga mendireksi pelaksanaannya. Di satu sisi comply terkait dengan tuntunan syariah, di sisi yang lain juga menjaga kesehatan. Tetapi secara individu masing-masing juga ada semacam self-assessment agar dia ketika masuk melaksanakan ibadah berkerumun itu betul-betul safe serta menyebabkan kohesi dan juga keamanan yang bersifat publik. Oke, itu tadi soal rumah ibadah. Bagaimana dengan rencana pembukaan kembali pesantren bagi pendidikan para santri di tengah pandemi? Dari MUI, hal ini juga masuk maklumat, bisa dijelaskan kembali Pak Asrorun? Betul. Ini satu kesatuan dalam ikhtiar untuk melonggarkan aktivitas sosial yang berdampak kepada kerumunan. Tetapi pertimbangannya harus holistik. Jangan sampai hanya pertimbangan yang bersifat parsial sehingga ikhtiar kita secara bersama-sama untuk melakukan mitigasi dan juga pencegahan serta mereduce penyebaran COVID-19 akhirnya sia-sia. Begitu komitmen untuk membuka keran aktivitas sosial yang berdampak kerumunan, harusnya ini juga seiring sejalan dengan penyiapan infrastruktur yang memadai agar di satu sisi aktivitas sosial bisa berjalan,
tetapi di sisi yang lain komitmen untuk menjaga kesehatan dan juga mencegah penularan secara lebih lanjut itu bisa dilaksanakan secara baik. Oke, ini saya mau mengutip sedikit sebagai penutup agar seluruh kegiatan ini dari maklumat MUI, agar seluruh kegiatan pendidikan SD, SMP, SMA, SMK, MD, MI, MTS, MA, dan perguruan tinggi negeri dan swasta, serta pondok-pondok pesantren agar tetap belajar di rumah hingga keadaan benar-benar terkendali. Kuncinya di situ ya, Pak Asrorun ya? Betul, kuncinya adalah harus dipastikan bahwa situasi ini benar terkendali, bukan hanya karena pertimbangan subjektif, keinginan kelompok, atau pertimbangan satu sektor semata, sementara bisa berdampak secara meluas ke kehidupan masyarakat kita. Baik. Apalagi ini terkait dengan generasi begitu ya. Kalau tidak tertata secara baik, tentu kita tidak ingin niat baik itu kemudian berdampak buruk bagi masa depan generasi kita. Betul, karena kesehatan masyarakat yang paling penting membawa kita keluar dari pandemi ini. Terima kasih Pak Asrorun Niam, Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.